Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Tetap ingat patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan sering cuci tangan. Tetap semangat belajar ya, walaupun dengan pembelajaran daring. Marilah anak-anak, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh Winda. Marilah teman-teman untuk mengawali kegiatan pada hari ini. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu cek dulu ya kehadiran kalian. Ini ada Alvina, Amanda, Anggita, Anita, Dila, Fani, Nur Anissa, Novita, Silviana, Ramadan, Luki, Freddy, Winda, Nahid. Oh ya, tadi Govita izin karena sakit. Alhamdulillah ya, sudah banyak yang gabung di Zoom meeting kali ini. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan siapkan dulu buku paket PPKN-nya, buku tulisnya, dan alat tulisnya. Untuk semua, silahkan cek kondisi sinyal kalian, apakah lancar, apakah suara ibu terdengar jelas, dan tayangan tampak jelas, anak-anak. Kamera tetap nyalakan, mikrofon, jika mau berbicara nyalakan, jika tidak di-mute ya. Bagaimana sinyalnya? Lancar? Lancar. Lancar dan jelas, Bu. Ya. Alhamdulillah. Untuk meningkatkan semangat kita pada pagi hari ini, marilah anak-anak kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sekarang coba kita untuk meregangkan syaraf, kita gerakkan kepala dulu. Kita gerakkan kepala ke kanan. Semua ke kanan kepalanya. Kemudian kepalanya ke kiri. Lihat atas. Lihat bawah. Coba putar kepalanya ke kanan. Kemudian putar ke kiri. Nah, wah, luar biasa sekali semangatnya. Pokoknya dalam kondisi apapun harus tetap semangat, positive thinking, kemudian selalu berbagi kepada sesama atau orang lain, ya. Anak-anak, Ibu mau tanya, apakah di sekitar kalian ada anak tetangga ya misalnya yang tidak sekolah? Kira-kira ada enggak? Siapa yang bisa jawab? Ada, Bu. Tetangga saya harusnya masuk SMP, tapi tidak melanjutkan karena dia anak orang miskin dan tidak sekolah karena tidak punya biaya. Iya, bagus sekali jawabannya, Anggita. Anak putus sekolah dengan tidak adanya biaya adalah masalah yang banyak terjadi di sekitar kita. Hal itu adalah wujud bahwa ternyata masih banyak hak warga negara yang tidak diberikan. Karena dalam pasal 31 UUD 45 itu tertulis
Siapa saja atau setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jelas tertulis bahwa pendidikan dan pengajaran adalah hak setiap warga negara. Namun dalam kenyataannya, belum semua warga negara dapat menikmati hak tersebut. Pada pertemuan terdahulu, kita telah membahas tentang isi Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Apa yang masih kalian ingat tentang materi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab, nanti Ibu kasih tambah nilai. Silahkan siapa? Saya, Bu. Ya, Pada materi kemarin, banyak kasus yang terjadi di Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Padahal Pancasila merupakan pedoman kita perilaku sehari-hari. iya, benar sekali yang disampaikan oleh Novita, bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki dasar negara Pancasila, di mana ada 5 sila di dalamnya, dan memiliki makna setiap silanya untuk menjadi pedoman kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam kenyataannya, banyak peristiwa atau kasus yang terjadi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tersebut. Nah, sekarang untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas KD 3.2 tentang fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Ya, anak-anak, sebelumnya Ibu tanya dulu, apakah kondisi sinyal kalian bagus dan lancar? Tayangan PPT terlihat jelas tidak? Atau suara Ibu sudah jelas terdengar? Bisa jelas. Ya, ya, alhamdulillah. Untuk materi kita pada saat ini atau pertemuan kali ini adalah menganalisis fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Kompetensi intinya yang akan dicapai, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif. 2. Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kompetensi dasarnya 3.2, menganalisis fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. 4.2, menyaji hasil analisis fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Kompetensi ini penting sekali dipahami karena berkaitan erat dengan teori fungsi dan peran Pancasila dan juga dengan praktek kehidupan kita sehari-hari, di mana kita dituntut untuk harus selalu dan sesuai dengan aturan atau sesuai sila-sila Pancasila sebagai pedoman hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya, kalian atau peserta didik dapat memahami dan menganalisis fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan. Evaluasi yang nanti akan Ibu ambil adalah nilai pengetahuan. Ini dalam memahami materi yang disampaikan melalui tes tertulis ya secara individu atau kelompok. Kemudian ada nilai sikap, penilaian diambil dari keaktifan peserta didik saat pembelajaran maupun diskusi yang akan kita laksanakan dalam proses pembelajaran ini. 3. Ada nilai keterampilan. Nilai ini diambil pada saat mengkomunikasikan hasil diskusi atau pada saat presentasi. Fungsi dan peran Pancasila. Fungsi dan peran Pancasila bagi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara mempunyai arti sebagai 5 pedoman yang dijadikan dasar negara serta pandangan atau pedoman hidup suatu bangsa. Bangsa tidak dapat berdiri dengan kukuh tanpa adanya suatu dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui arah dan tujuan yang akan dicapai tanpa sebuah pandangan hidup.
Dengan adanya sebuah dasar negara akan berdampak baik, yaitu suatu negara tidak akan tergoyahkan dalam menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, kalian berikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Silakan, kira-kira apa saja contohnya? Di lingkungan keluarga, menghormati orang tua, mematuhi perintah orang tua. Ya, contoh di lingkungan sekolah misalnya apa? Tidak membeda-bedakan dalam berteman, selalu bekerja sama dengan teman di sekolah. Iya, benar sekali. Contoh di lingkungan masyarakat. Musyawarah dalam pemilihan ketua RT, bergotong royong membersihkan taman kampung. Iya, benar. Yang lainnya ini siapa ini yang belum aktif ini? Di lingkungan bangsa dan negara. Ayo. Yang lain, yang cewek-ceweknya ini. Kira-kira dikasih contoh Bu Wahyu apa contohnya? Ayo. Menjaga persatuan dan kesatuan menggunakan hak pilih pada saat pemilu. Iya, benar. Nahid ya. Di lingkungan bangsa dan negara contohnya adalah itu. Anak-anak, kondisi sinyal masih lancar ya? Masih. Ya, alhamdulillah. Kamera tetap nyala, mic-nya di-mute dulu. Berarti kita bisa lanjutkan. Untuk memahami materi pada pertemuan kali ini, sekarang bentuk kelompok 4 orang, sesuai kelompok pada pertemuan kemarin. Nah, silahkan kalian pilih. Ini nanti ada beberapa gambar, ya. Kalian pilih gambar yang ada di sini. Kemudian dianalisis. Menurut gambar tersebut, carilah kasus yang bertentangan dengan fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materinya bisa kalian buka lewat handout yang Ibu share di WA Group atau modul yang ada di aplikasi psikologi. Bisa dari buku paket PPKN, ya, pegangan siswa, atau bisa juga kalian mencari informasi di internet. Linknya sudah Ibu kasihkan, di-share juga ya di grup WA, itu bisa kalian klik aja di situ, nanti akan muncul informasi atau materi tentang Pancasila atau fungsinya dan perannya. Nah, ini nanti Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nah, setelah itu kalian nanti presentasikan perwakilan tiap kelompok. Ingat, nanti Ibu akan menilai dari segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Untuk kelompok yang dapat menjawab dengan benar akan mendapatkan nilai yang bagus dan tambahan poin. Di sini silahkan beberapa gambar tadi kalian bisa pilih. Ya, banyak sekali gambarnya. Sesuai dengan kelompok kalian silahkan dipilih. Silahkan nanti dipresentasikan setelah selesai berdiskusi. Pada saat diskusi, boleh kalau mau bertanya, nanti Ibu Pandu, Ibu akan bantu untuk menjawabnya jika tidak ada materi atau hal-hal yang kalian belum paham. Nanti Ibu Pandu lewat sini ya, karena memang kondisi kita virtual. Ya, kita diskusi, silahkan kalian diskusi bisa lewat WA dan sebagainya. Nanti dipilih siapa yang jadi ketua atau mungkin siapa yang menulis, kemudian siapa yang mau mempresentasikan. Sudah cukup ya waktunya ya? Silakan dibacakan untuk hasil kelompoknya. Mic-nya silahkan dinyalakan untuk kelompok yang mau presentasi. Kita urut saja dari kelompok 1. Silahkan perwakilan kelompok 1 siapa? Saya, Bu. Iya, silahkan. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara.
belum sepenuhnya terrealisasi. Misalnya kasus rakyat Papua yang menimpa rakyat Duga. Situasi konflik membuat rakyat Duga menjadi korban terusir menjadi pengungsi di tanah leluhurnya sendiri, bahkan menjadi korban di kamp pengungsian. Mereka kurang mendapat perhatian dari kita semua yang menyebutnya manusia-manusia modern dan beradab di abad 21 ini. Ironisnya mereka justru kita biarkan mati sia-sia di tempat pengungsian yang mestinya aman bagi mereka karena berada di depan mata kita dan jauh dari daerah konflik. Menurut kelompok kami, pemerintah harus tegas dalam menyelesaikan konflik di Papua dan jangan menambah atau memperpanjang rasa sakit hati dan ketidakpercayaan rakyat Papua kepada pemerintah. Kami Ya. kelompok 5 menambahkan. Silakan Amanda menambahkan. Kelompok kami menambahkan sebagai bangsa yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kasus juga sangat bertentangan dengan sila kelima karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sama sekali belum terwujud. Ya, benar sekali jawabannya. Tadi Alvina mewakili kelompok 1 membacakan kasus yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kelompok 1 tadi mengambil contoh rakyat Duga yang terjadi di Papua ya. Benar sekali, memang sila kelima Pancasila untuk mewujudkan kemakmuran yang merata belum terrealisasi merata. Kenapa? Karena banyak daerah yang kondisinya masih memprihatinkan dan belum ada sentuhan dari pemerintah. Kita bisa lihat di daerah pedalaman Indonesia, itu sarana prasarananya, kemudian pendidikannya, kesehatannya, itu jauh atau masih sangat memprihatinkan. Ya, tidak seperti kita, misalnya kita di sini di lingkungan kita, alhamdulillah kehidupan kita lancar, baik, sarprasnya juga oke, kan gitu ya. Tetapi kita harus bisa menempatkan perasaan kita bagaimana dengan apa yang mereka alami di daerah pedalaman sana. Ini benar sekali. Jadi tidak hanya pemerintah ya, kita juga harus ya, misalnya ada teman kita atau saudara kita atau mungkin tetangga kita yang membutuhkan, kita harus bersedia untuk membantu semampu kita. Gitu ya. Kemudian ada yang ditambahkan, bertanya kelompok yang lain untuk menanggapi kelompok 1? Tidak ya. Sekarang kelompok 2, silahkan. Saya, Bu. Ya, silahkan Ramadan. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mencermati semakin maraknya perilaku gaya hidup hedonis yang menunjukkan kemewahan, kesenangan, menghamburkan uang, berfoya-foya, serta kehidupan yang menuntut agar terlihat lebih modis, trendy, dan mengikuti zaman ternyata telah menjerumuskan sebagian kita ke lubang bencana. Terlebih pandangan hidup hedonis ini menjadikan hidup kita semakin bermasalah. Hal itu dikarenakan rendahnya pemikiran sebagian orang dalam menyikapi sebuah persoalan atau kebutuhan apa yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Menurut kelompok kami yang kebetulan beragama Islam, bahwa Islam tidak membenarkan hidup berfoya-foya, menerapkan pola hidup sederhana, bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan selalu melihat ke bawah di mana di luar sana masih banyak orang-orang yang masih membutuhkan, bisa menjadi pengontrol bagi kita agar terhindar dari hedonisme. Ya, kelompok lain ada yang mau bertanya atau menyanggah? Silahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan Dila. Jika kita menjadi orang kaya, apakah kita boleh menerapkan hedonisme? Nah, ini ada pertanyaan dari Dila. Jika kita menjadi orang kaya, apakah kita boleh menerapkan hedonisme? Kelompok 2, siapa yang mau jawab ini? Ya, Bu. Ya, Nahid. Silahkan, Nahid. Sebaiknya tidak boleh hedonisme diterapkan dalam kehidupan kita, karena hedonisme akan berdampak tidak baik dari sisi finansial kita.
Sebanyak apapun kekayaan orang, jika hidupnya berfoya-foya, maka kekayaan akan cepat habis dan akan menjadi orang miskin. Iya, benar sekali. Yang kalian jawab, yang kalian presentasikan untuk kelompok 2 tadi ya, hedonisme itu tidak baik untuk kehidupan kita. Kenapa? Karena dampak dari globalisasi yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia di negara kita adalah hedonisme tadi, hidup berfoya-foya, kemudian meniru kehidupan barat, ya. Karena dalam kemajuan iptek ini, kalau kita tidak bisa menyaring, kita tidak bisa memfilter yang baik mana yang kita gunakan untuk kehidupan, kemudian yang tidak baik kita tinggalkan, ya berarti kita akan terjerumus dalam arus yang tidak baik, ya. Berarti kita boleh dan harus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan iptek itu kita ikuti, tetapi kita harus juga berpedoman, apalagi kita orang yang beragama. Saya yakin setiap agama tidak ada yang menganjurkan umatnya untuk hidup berfoya-foya. Jadi kita juga berperilaku sesuai dengan ajaran agama, juga berperilaku sesuai dengan nilai-nilai sila Pancasila. Intinya hedonisme itu tidak boleh kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Tadi efeknya nanti ke finansial kita. Gitu ya. Ada yang ditanyakan dulu untuk kelompok 2 ini? Atau menyanggah, menambahkan? Tidak ada ya. Sekarang kita ke kelompok 3. Kelompok 3 siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, Freddy, silahkan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan membacakan hasil diskusi kami tentang fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa. Ideologi negara adalah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial dalam kehidupan kenegaraan. Ideologi negara menyatakan sesuatu cita-cita yang ingin dicapai sebagai titik tekanannya dan mencangkup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Menurut kelompok kami, cita-cita dan tujuan Indonesia yang tercantum pada pembukaan alinea 4 belum terlaksana. Banyak sekali kasus-kasus yang jatuh dari gambaran tujuan bangsa Indonesia, seperti tidak semua anak-anak mendapat kesempatan dalam pendidikan. Belum semua warga negara mendapatkan hak-haknya dan masih banyak contoh lagi. Saran kelompok kami, pemerintah harus lebih bisa mengingatkan kehidupan masyarakat agar tujuan NKRI dapat terlaksanakan. Bun. Ya, silakan kelompok lain. Ada yang menambahkan, menyanggah? Saya, Bu. Ya, silakan. Menurut kami, yang bertanggung jawab mewujudkan tidak hanya pada pemerintah, namun juga warga negara wajib dan harus ikut mewujudkan tujuan NKRI bersama-sama dengan pemerintah dan aparat negara secara keseluruhan, sehingga cita-cita dan tujuan akan dapat secepatnya tercapai. Iya, terima kasih Amanda jawabannya. Untuk sanggahan ya, dari kelompok 1 kepada kelompok 3. Nah, anak-anak, dalam kehidupan kita, memang Pancasila adalah dasar negara, di mana ada 5 sila di dalamnya dan setiap sila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nah, banyak fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan, namun pelaksanaannya masih banyak kekurangan atau jauh dari pemerataan. Misalnya, dari awal tadi kita ambil contoh, ada anak yang harusnya sekolah karena tidak ada biaya, kemudian tidak melanjutkan sekolah. Kemudian ada anak atau orang yang sakit karena tidak punya biaya, tidak bisa berobat ke rumah sakit atau puskesmas. Kemudian ada pemerataan sarana prasarana seperti fasilitas jalan, itu juga belum merata. Nah, di sini ini adalah tugas pemerintah untuk memberikan pemerataan kehidupan kepada seluruh warga negara tanpa pilih-pilih ya. Jadi semua, karena wilayah kita terbentang dari Sabang sampai Merauke, berarti setiap daerah yang ada di Indonesia itu harus merasakan hal yang sama. Namun dalam prakteknya masih banyak sekali kekurangan. Ini benar dari Amanda tadi ya,
bahwa tujuan tadi akan tercapai itu bukan hanya dari segi pemerintah, tetapi juga ada usaha setiap warga negara. Jadi tidak hanya kita itu ingin dibantu pemerintah saja, tetapi kita juga harus berusaha untuk apa? Meningkatkan taraf kehidupan kita menjadi lebih baik. Nah, selain itu, selain setiap warga negara berusaha, juga ada bantuan dari pemerintah. Gitu ya. Anak-anak, apakah masih semangat pada pagi hari ini? Masih, Bu. Ya, Masih, Bu. sekarang kita coba untuk yel-yel ya. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, tetap semangat. Apa kabar hari ini? Luar Biasa. Siapa yang luar biasa? Saya ada luar biasa. SMK di Wonogoro luar biasa. Yes, pasti bisa. Hebat sekali, luar biasa ya. Anak-anak masih semangat tetap mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat pada pagi hari ini. Apakah kalian sudah paham anak-anak untuk materi pada pertemuan ini? Silahkan yang belum paham boleh tanya. Sudah semua? Baiklah, bagus kalau seperti itu. Kalian sudah paham, kalian memang hebat dan luar biasa. Sekarang, coba kita simpulkan. Nah, siapa di antara kalian yang dapat menyimpulkan materi pada pertemuan kali ini? Siapa ya, kira-kira ya? Saya, Bu. Oh ya, silakan Nur Anissa mencoba untuk menyimpulkan. Saya, Bu. Fungsi dan peranan Pancasila bagi sebagai 5 pedoman dan dijadikan dasar negara serta pandangan atau kuku tanpa adanya suatu dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui arah dan tujuan yang akan dicapai tanpa sebuah pandangan hidup. Dengan adanya sebuah dasar negara akan berdampak baik, yaitu suatu negara tidak akan tergoyahkan dalam menghadapi berbagai persoalan dan permasalahan yang damping baik dari dalam maupun luar. Fungsi dan peranan Pancasila antara lain: 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup. 5. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 6. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan nasional Pancasila. 8. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Ya, bagus sekali. 100 buat Nur Anissa. Terima kasih. Sudah dapat menyimpulkan materi pada pertemuan ini dengan lengkap, ya, bahwa Pancasila memiliki banyak sekali fungsi dan peran dalam kehidupan dan harus kita buat pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Perilaku kita harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya untuk apa? Agar tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Selain itu juga keamanan di dalam masyarakat, ya. Nah, nilai-nilai apa saja yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari materi kita pada pertemuan ini, yaitu cinta tanah air dan bangsa, tanggung jawab, toleransi, dan menghargai orang lain. Nah, refleksinya kita coba ya. Untuk pembelajaran kali ini, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Apa yang kalian pelajari hari ini? Yaitu apa? Membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Iya, fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat yang dapat kalian dapatkan dengan pembelajaran ini apa? Nilai-nilai Pancasila harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari.
Karena Pancasila menuntun kita ke arah yang baik, yang sesuai dengan norma dan aturan yang semestinya. Iya, benar sekali. Manfaatnya, kita harus menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setelah ini, Ibu nanti kasih tugas ya, dikerjakan secara mandiri. Silahkan unduh link yang ada di sini untuk tugasnya. Kemudian di Google Form dan juga di psikologi. Tugas diselesaikan paling lambat sebelum pertemuan minggu depan. Usahakan tepat waktu ya anak-anak. Anak-anak, apa ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak ya? Jika tidak, Ibu ingatkan, untuk pembelajaran minggu depan, jangan lupa join tepat waktu, jangan ada yang terlambat joinnya, pastikan kondisi sinyal dan jaringan lancar, sehingga pembelajaran kita juga lancar, seperti pada hari ini ya. Ibu juga senang sekali kalian dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran daring PPKN ini. Jangan malu-malu, harus tampil berani, percaya diri, selalu semangat, jangan takut salah. Karena kita akan dapat belajar ya dari kesalahan tersebut. Untuk pertemuan minggu depan kita bahas KD 3.4 tentang sistem politik. Materi nanti Ibu share dulu di psikologi, silahkan nanti dipelajari untuk persiapan pertemuan minggu depan dan juga di-share di grup WA grup ya. Ibu rasa pembelajaran untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga materi yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengakhiri kegiatan ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.